Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari Mbak, silakan duduk. Silakan duduk dengan nyaman ya Mbak. Ya, sudah Bu. Iya, kalau boleh tahu ini dengan Mbak siapa ya? Saya Irfa Bu. Oh iya, Mbak Iva kemarin malam yang sudah menghubungi saya melalui WhatsApp ya Mbak. Iya Bu, benar. Oh iya, bagaimana nih kabarnya Mbak Iva hari ini? Apakah sehat-sehat? Alhamdulillah sehat Bu. Ya alhamdulillah kalau begitu. Kalau boleh tahu tujuan Mbak Iva datang ke sini ada apa ya Mbak, sehingga Mbak Iva kemarin malam menghubungi saya melalui WhatsApp? Iya Bu, tujuan saya ke sini yaitu ingin melakukan konseling dengan Bu Emil. Nah, apakah sebelumnya Mbak Iva ini sudah pernah melakukan konseling? Belum Bu, ini pertama kalinya saya mengikuti konseling. Oh ya, jadi jika ini pertama kalinya Mbak Iva melakukan konseling, sebelumnya saya jelaskan terlebih dahulu ya. Jadi konseling merupakan suatu proses bantuan yang dimana dilakukan oleh seorang konselor kepada konseli. Di sini saya sebagai konselor yang berperan untuk memfasilitasi Mbak Iva dan ibaratnya kayak membantu Mbak Iva dalam menemukan permasalahan yang Mbak Iva alami. Dan di sini Mbak Iva sebagai konseli yang bertugas untuk mengungkapkan segala hal yang mengganggu pikiran Mbak Iva akhir-akhir ini. Nah, dalam konseling kita hari ini menerapkan 3 asas, yaitu yang pertama asas kesukarelaan, di mana Mbak Iva dalam artian Mbak Iva datang ke sini atas kemauan sendiri, bukan paksaan dari orang lain. Yang kedua asas keterbukaan, di mana Mbak Iva ini harus terbuka dengan saya dan sehingga Mbak Iva bisa leluasa untuk menceritakan semua permasalahan yang Mbak Iva alami. Serta yang ketiga yakni asas kerahasiaan, di mana semua cerita, semua yang Mbak Iva ungkapkan dalam konseling ini akan terjaga asas kerahasiaannya. Jadi Mbak Iva tidak perlu khawatir jika masalah Mbak Iva ini akan bocor ke orang lain, karena saya menerapkan asas kerahasiaan tersebut. Nah, apakah bisa dipahami Mbak? Siap, bisa Bu. Ya, jadi proses konseling kita hari ini akan berjalan selama 30 menit. Apakah Mbak Iva merasa cukup dengan waktu tersebut? Saya kira cukup Bu. Baik, sebelumnya apakah Mbak Iva sudah siap untuk beralih ke tahap inti atau tahap selanjutnya? Saya siap Bu. Oke, jika Mbak Iva sudah siap, saya persilahkan Mbak Iva untuk mengungkapkan hal-hal yang mengganggu pikiran Mbak Iva akhir-akhir ini. Baik Bu, jadi akhir-akhir ini saya memiliki permasalahan dengan lingkungan pertemanan saya di rumah Bu. Saya rasa saya sedang berada di lingkungan pertemanan yang toksik. Oh, jadi Mbak Iva ini berada di dalam lingkup pertemanan yang toksik ya Mbak? Iya Bu, benar. Saya rasa lingkungan pertemanan saya sangat toksik. Iya, menurut Mbak Iva bagaimana sih lingkungan pertemanan Mbak Iva yang toksik itu? Kalau menurut saya sih mereka itu toksik dan dalam artian tidak mau lagi berteman dengan orang yang tidak bisa diajak keluar-keluar seperti saya. Keluar-keluar ini maksudnya kayak nongkrong, main keluar kota gitu Bu. Terus saya juga lihat mereka hanya mau berteman dengan orang yang tingkat finansialnya minimal menengah ke atas. Saya mengerti apa yang Mbak Iva rasakan. Jika saya berada di posisi Mbak Iva, pasti saya juga merasakan hal yang sama. Jadi intinya pertemanan Mbak Iva ini toksik dalam artian kayak mengarah menuju ke hal yang foya-foya seperti itu ya Mbak? Iya Bu, benar. Lalu saya kan ingin melepaskan diri dari lingkup pertemanan itu, tetapi saya bingung Bu, bagaimana caranya. Sebenarnya saya lebih suka berteman dengan orang yang biasa-biasa saja. Lagian kondisi perekonomian keluarga saya juga sedang berbeda jauh dengan mereka. Oh ya, jadi berarti Mbak Iva ini merasa sedikit minder ya jika berteman dengan mereka, dikarenakan kondisi keluarga Mbak Iva ini sangat berbeda jauh dengan mereka. Jadi Mbak Iva itu merasa minder, begitu ya Mbak? Iya Bu, saya minder juga karena mereka terlihat seperti orang kaya-kaya, sedangkan kondisi keluarga saya seperti ini. Oh ya, berdasarkan yang sudah Mbak Iva ungkapkan barusan, saya dapat menangkap ada 2 faktor yang membuat Mbak Iva ini
ingin menjauhi dari pertemanan Mbak Iva tersebut. Faktor yang pertama yaitu Mbak Iva merasa lingkup pertemanan Mbak Iva ini tuh orangnya kayak toksik seperti itu ya Mbak. Lalu kemudian Mbak Iva juga merasa minder dengan mereka karena kondisi keluarga Mbak Iva berbeda jauh dengan mereka, yakni kondisi Mbak Iva bisa dikatakan kayak menengah ke bawah gitu, tidak seperti mereka yang kondisi ekonominya menengah ke atas, seperti itu ya Mbak. Iya Bu, benar. Jujur saja saya selalu minder ketika bertemu dengan mereka. Jadi ketika saya bertemu mereka, saya hanya diam saja. Tadi kan Mbak Iva bilang ya, jika kondisi keluarga Mbak Iva ini berbeda dengan kondisi keluarga teman-temannya Mbak Iva itu. Bagaimana sih Mbak kondisi keluarga Mbak Iva sehingga Mbak Iva ini merasa minder gitu jika berada di lingkungan pertemanan Mbak Iva tersebut? Ya begitu Bu, kondisi keluarga sedang tidak baik-baik saja dan perekonomian di keluarga saya juga dibilang lebih ke menengah ke bawah. Lalu apakah ada keterkaitan antara kondisi perekonomian keluarga Mbak Iva dengan lingkup pertemanan Mbak Iva tersebut? Saya rasa ada Bu, kondisi keluarga saya sangat pas-pasan dan saya merasa jika saya tetap menjalin hubungan pertemanan dengan mereka, saya tidak mampu Bu untuk menyetarakan diri saya dengan mereka yang sering berfoya-foya itu. Apa sih yang Mbak Iva ketahui tentang suatu hubungan pertemanan itu, dan apa saja sebenarnya yang harus ada di dalam lingkup pertemanan itu? Yang saya ketahui sih dalam hubungan pertemanan itu hendaknya saling membantu antara satu sama lain, dan juga dalam hubungan pertemanan sebaiknya terjalin hubungan yang sangat terbuka dan percaya satu sama lain. Nah, dari yang sudah Mbak Iva paparkan tersebut, menurut Mbak Iva, apakah ada hal tersebut ada di lingkup pertemanan Mbak Iva saat ini? Saya merasa tidak ada Bu, sekarang mereka hanya mementingkan orang-orang yang setara dengan mereka saja. Jika menurut Mbak Iva tidak ada, apakah ada suatu dua hal yang ingin Mbak Iva ubah setelah melakukan konseling kita pada hari ini? Ada Bu, saya rasa. Ya, kira-kira perubahan seperti apa yang Mbak Iva inginkan? Saya rasa mereka harus mengubah mindsetnya sih Bu, dan mulai menerima saya dengan keterbukaan, meskipun saya berasal dari latar belakang yang sangat jauh dengan mereka. Begitu. Perubahan tersebut menurut saya juga sangat luar biasa. Dari perubahan tersebut, apakah Mbak Iva sudah kepikiran atau sudah ada di otak Mbak Iva mengenai cara-cara yang Mbak Iva akan lakukan? Saya sih terpikirkan mengajak mereka mengobrol dengan baik-baik. Apakah mereka masih mau menerima saya kembali? Dan jika mereka tetap tidak bisa menerima saya, ya saya nggak apa-apa. Saya harus lebih terbuka dengan orang yang lain agar saya tidak hanya mengandalkan mereka lagi. Bagus sekali cara-cara tersebut yang ingin Mbak Iva lakukan gitu ya kepada teman-temannya Mbak Iva. Baik, karena waktu kita tinggal 3 menit lagi, apakah dari Mbak Iva masih ada yang ingin disampaikan? Saya rasa sudah cukup Bu. Baik, jika dari Mbak Iva sudah tidak ada yang ingin disampaikan lagi, dan sepertinya dari proses konseling kita hari ini Mbak Iva sudah menemukan cara-cara yang akan Mbak Iva lakukan untuk untuk mencapai suatu perubahan yang Mbak Iva inginkan. Maka sesi konseling kita hari ini dapat saya akhiri. Kita akhiri sesi konseling kita pada hari ini. Sebelumnya saya simpulkan terlebih dahulu ya, jika Mbak Iva ini tuh ingin keluar dari lingkup pertemanan Mbak Iva yang toksik tersebut, dikarenakan Mbak Iva merasa di lingkup pertemanan Mbak Iva ini tuh sudah tidak sehat gitu ya, seperti kayak mereka tidak mau berteman dengan Mbak Iva yang dengan latar belakang kondisi keluarga yang berbeda dengan mereka.
Nah, selanjutnya Mbak Iva juga sedikit minder dikarenakan kondisi keluarganya Mbak Iva berbanding terbalik jauh dengan kondisi keluarganya mereka seperti itu. Lalu dari hasil konseling kita hari ini, Mbak Iva juga sudah menemukan cara-cara yang tepat yang akan Mbak Iva lakukan untuk mencapai suatu perubahan tersebut. Apakah seperti itu, Mbak? Iya, benar Ibu. Iya, baik. Waktu kita sudah habis. Dari hasil konseling kita hari ini, apakah Mbak Iva menginginkan untuk melakukan konseling lanjutan? Saya masih belum tahu Bu, tapi nanti jika saya ingin melakukan sesi konseling lanjutan, saya akan menghubungi Ibu kembali. Baik, jika masih belum terpikirkan, insya Allah minggu depan hari Kamis jam 1 siang saya free. Nanti jika Mbak Iva berkenan untuk melakukan konseling lanjutan lagi, silakan datang ke ruang konseling ya Mbak. Iya Bu, nanti saya akan menghubungi Ibu kembali. Baik, jika sudah tidak ada yang ingin disampaikan lagi dan Mbak Iva sudah mulai menemukan cara-cara yang tepat untuk mencapai suatu perubahan, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Mbak Iva karena telah terbuka dengan saya dan telah aktif dalam konseling kita hari ini, sehingga konseling kita hari ini dapat berjalan dengan lancar. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau begitu saya pamit dulu ya Bu. Ya, hati-hati di jalan ya Mbak. Ya.